bisa. Itu harus diikat dalam sebuah aturan, diikat dalam sebuah sistem, menjadi sebuah sistem itu. Maka bukan personality. Kalau personality banyak oknum, banyak celah untuk mendapat mencari keuntungan dari personal itu. Misalnya Anda punya uang 1 miliar, kan nggak mungkin Anda lakukan 1 miliar itu untuk bagi-bagi orang miskin dengan tanganmu sendiri, kan nggak mungkin. Pasti kamu nyuruh orang bagi-bagiin. Nah, artinya secara analoginya yang bisa kita simpulkan bahwa itu bisa dilakukan dengan sebuah sistem. Jadi kalau Anda ingin berbuat baik, lewat sistem. Karena sistem nanti yang akan mengatur. Kita sekarang belajar bersistem. Gitu. Jadi kalau kamu bersedekah, kamu memberi pakai sistem. Sistemnya itu yang akan memberikan sebuah dampak bagi keberlangsungan hidup. Makanya kalau ada Baitul Mal itu dimasukkan ke Baitul Mal, nanti Baitul Mal yang ngatur itu. Anda tidak berhak untuk mengatur, tapi sistem itu yang akan mengatur. Kalau Anda sudah sedekahkan kepada Baitul Mal, sudah Anda sedekahkan kepada sebuah sistem, kok Anda mau mengatur loh? Yang ngatur oleh sistem itu. Si pemilik sistem itu nanti diberikan hak dalam merealisasikan itu. Ada mandat orang yang akan mengatur berjalannya sebuah sistem. Bukan lagi Anda mengambil alih untuk Anda mengatur, nggak boleh. Gitu loh, itu penggambarannya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ketika cita-cita bangsa itu menjadi manusia-manusia yang adil, pasti beradab itu. Peradaban yang menjadikan manusia-manusia di dalamnya atau di bangsa dan negaranya manusia yang penuh dengan keadilan. Makanya terjadinya sebuah ketentraman itu ketika Anda masuk di situ, Anda tidak pernah merasa dirugikan. Anda masuk di dalam satu daerah tidak akan pernah dirugikan. Kenapa? Karena sebuah manusianya, sosio masyarakatnya sudah tercipta, namanya keadilan itu. Sehingga merasa tidak dirugikan orang-orang yang ada dalam tidak merasa dirugikan oleh satu sistem itu. Maka ketika ada orang asing datang itu, orang asing juga tidak merasa dirugikan, merasa diperlakukan adil. Iya kan? Iya kan? Misalnya gini, saya kasih contoh lagi nih. Kalau dalam filosofi ada ayat Injil itu dikatakan itu, mengatakan, saya lupa surat berapa itu, Lukas apa Matius, Lukas kalau nggak salah. Itu dikatakan begini, akar dari segala kejahatan itu tidak punya uang. Atau akar dari segala kejahatan itu adalah kamu atau gitu bahasanya, akar dari segala kejahatan itu tidak punya uang. Tapi akar dari banyaknya kejahatan kalau tidak punya uang, atau bahasanya gini, uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah itu bahasanya tuh, Alkitab bahasanya gitu. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Tapi, atau padahal, kalau Anda tidak punya uang, itu adalah akar dari kejahatan. Kalau Anda nggak punya uang, itu akar dari segala kejahatan. Kalau Anda nggak punya uang untuk mencukupi kehidupan Anda, timbul sebuahnya kejahatan. Jadi sebenarnya bukan salah ayat itu. Uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Tapi kalau Anda tidak punya uang, juga akar dari banyak lahirnya sebuah kejahatan. Artinya yang harus kamu tahu bagaimana memainkan uang itu. Karena uang itu bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Atau bisa berdampak baik, juga bisa berdampak buruk. Anda pegang uang tiba-tiba 1.000 triliun juga bingung. Mau ngapain? Melawur-lawuran ya. Tapi Anda nggak ada uang, sama sekali nggak punya uang, Anda juga bingung. Anda bisa melakukan sebuah kejahatan. Tuh. Nanti substansinya bagaimana kamu menyikapi tentang uang itu sendiri, gitu kan? Jadi kita kembali lagi ke sila kedua, yaitu
apa itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi cita-cita daripada bangsa ini ingin menjadikan masyarakatnya atau umatnya atau rakyatnya itu menjadi manusia-manusia yang adil dan beradab. Dia harus diciptakan, maka nanti harus lahir suatu aturan atau undang-undang itu tentang bagaimana menjadikan manusia-manusia adil. Nah, coba kita lihat kalau kita ambil dari kitab suci umat Islam itu, misalnya di surat 5 ayat 8, gitu kan? Surat 5 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Orang bisa berlaku adil itu kalau dia sudah mampu menciptakan keadilan untuk dirinya sendiri. Tapi orang juga bisa berlaku adil itu kalau dia dipaksa untuk menjadi seseorang yang adil. Maka memang harus ada suatu sistem yang melahirkan keadilan itu sendiri. Undang-undang itu yang memaksa kalau kamu tidak berbuat adil, maka kamu akan kena sanksi. Bukan hanya sebuah slogan. Jadi adil ini harus menjadi sebuah sanksi. Kalau kamu tidak berlaku adil, kena sanksi. Nah itu harus diciptakan. Kalau enggak begitu menuntut manusia adil, enggak ada. Hakikatnya manusia itu mau berlaku adil, enggak ada. Seperti tadi dijelaskan di surat 435 kan. Dan orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil, tidak menegakkan keadilan. Di kepalanya tidak ada sebuah keadilan. Misalnya ini ada contoh terkecil, atau apa ya, hanya gara-gara dia ini saudara dekatmu, tapi karena dia ini menyalahgunakan apa itu, uang negara, sehingga kamu tolong dia. Cuma gara-gara ini saudara dekatmu atau saudara beriman, gitu kan? Misalnya ada seorang beriman ini ya, sama-sama orang beriman, tapi si orang beriman ini, saudaramu ini, merugikan orang-orang di luar sana yang belum beriman. Terus kamu bela. Seperti kisahnya Musa tuh. Ketika Musa membela suku Bani Israel ketika Bani Israel diperlakukan tidak adil oleh si pengawal kerajaan. Menurut cara pandangnya si Musa. Itu pun dapat informasi dari si suku Bani Israel. Dia minta tolong kepada si Musa, minta keadilan kepada Musa. Sedangkan yang sebenarnya benar-benar tidak berlaku adil adalah si kaum Ibrani ini. Ya, itu kan. Nah, dulu Musa melakukan satu kesalahan, dia tolong saudaranya itu, saudara seimannya. Padahal yang salah saudara seimannya. Nah, itu kamu nggak boleh tuh. Gitu. Jadi nanti melahirkan suatu hukum yang namanya menegakkan adilan, nggak ada urusan mau orang beriman kek, mau anak sendiri kek. Ya kan? Apa lebih parah lagi kalau di kisah kerajaan dulu. Kalau ada seorang raja yang mengatakan, lupa literaturnya di mana. Dia mengatakan, kalau anak saya sendiri yang melakukan kejahatan atau saya yang akan menindak sendiri anak saya. Kalau dia melakukan sebuah kejahatan, saya akan menindak sendiri anak saya. Tuh, artinya bapaknya itu menunjukkan bahwa dialah penegak keadilan meskipun pada anaknya sendiri. Begitupun juga orang beriman. Jika orang beriman itu salah, dia harus menegakkan kebenaran itu, keadilan itu, menegakkan keadilan itu, kebenaran itu, meskipun itu saudaramu sendiri. Gitu. Nah ini kan prinsip-prinsip keadilan ini kan tidak mudah nih. Kalau kita punya anak, ya padahal anaknya itu yang salah, nggak berani kita hukum, karena kita sayang kita besar. Padahal itu sedang menjerumuskan. Namanya sayang itu, dia harus mampu berbuat adil. Kalau anaknya salah, anaknya yang dimarahin. Jangan anaknya dibela, nggak boleh. Kenapa? Itu justru merusak itu anak. Kalau keadilan ditegakkan, justru itu mendidik anak. Nah itu yang saya bilang, kadang-kadang yang
buruk itu terlihat baik. Kadang-kadang bisa jadi yang baik itu malah justru terlihat buruk. Nah, itu cara membedakannya. Itu Anda harus mampu berlaku adil. Karena adil itu memberikan manusia menjadi lebih baik. Walaupun keadilan itu buruk untuk si orang itu. Gitu. Apa yang kamu pikir buruk bisa jadi itu yang baik. Apa kamu pikir yang baik bisa jadi itu yang buruk. Substansinya ya, kamu bisa menegakkan keadilan. Dengan keadilan itulah seolah-olah terlihat buruk bagi si salah satunya yang ditindak, yang tidak berlaku adil itu. Atau gambaran contoh, misalnya kita kasih contoh lagi di kisah kerajaan Sulaiman tuh. Ada dua orang perempuan yang dua-duanya memiliki seorang anak gitu. Waktu melahirkan itu anaknya sama-sama di sampingnya. Yang satu waktu ibunya habis melahirkan, yang satu ketiduran atau ketindihan sama ibunya. Jadi kekepan tuh, jadi sampai bayinya nggak bisa napas. Matilah tuh anak, iya kan? Nah, perempuan yang satu anaknya hidup karena nggak ketindisan. Nah, ditukarlah itu sama si ibu yang satu dengan anak yang masih hidup, yang mati ditukar. Nah, tiba-tiba ketika bangun protes tuh ibu yang satu, loh kok anak saya mati, kenapa ini gitu kan. Terus dia lihat kok tanda-tandanya enggak, bukan anak saya ini, lihat itu anak saya. Wah enggak, ini anak saya, anak mula yang mati. Wah berantemlah dia untuk memperebutkan anak yang hidup tadi, padahal anak yang jahat tadi itu udah mati tapi ditukar gitu. Dia ribut saling tuding-menuding untuk memiliki anak itu. Akan dibawalah ini kepada sebuah ke raja untuk minta di keadilan gitu. Nah, ketika minta keadilan menceritakan kejadiannya sama seperti itu, bahwa begini, ya ribut, nggak mau selesai. Nah, seorang raja harus memberikan sebuah keputusan. Siapa sebenarnya yang berbohong dan siapa yang benarnya sebenar-benar ibunya anak itu. Maka dengan kebijakan dan keadilan yang di hikmah yang diajarkan, yang didapat dari Salomo, dari konsep hukum Tuhan tentang keadilan itu, maka dia memberikan sebuah keputusan, kebijakan itu. Karena tidak punya bukti di sini mana anak ini salah satunya, dan tidak ada orang saksi-saksi untuk bisa didatangkan saksi mana anak yang sebenarnya, mana ibu sebenarnya. Mereka saling berebut dan tidak ada suatu penyelesaian. Maka Raja Salomo mengambil keputusan untuk tidak memiliki kedua-duanya. Ibunya tidak, dari salah satu anak ini, kedua ibu tidak boleh memiliki. Maka supaya adil, anak ini akan saya belah menjadi dua. Jadi satu untuk ibu yang ini, yang satu lagi untuk ibu yang itu. Dipanggillah satu pengawal kerajaan. Waktu mau dibelah, setuju tuh ibu yang mengaku katanya itu anaknya, padahal bukan anaknya. Dia setuju, oke kalau begitu, supaya adil kita belah, gitu kan. Dipanggillah si pengawal untuk membelah anak itu. Terus ibu yang satu mengatakan, karena rasa ibanya, kalau dibelah dua itu kan ya tetap aja mati gitu kan. Dan dia menginginkan satu kehidupan. Maka ibanya sebagai seorang ibu, naluri ibu yang sesungguhnya, akan mengatakan tidak. Karena dia yang melahirkan itu anak, nggak mungkin dia bunuh. Tapi kalau orang yang tidak melahirkan itu anak itu, dengan teganya dia mengatakan itu, kan dia tidak merasa melahirkan. Karena anaknya sudah mati, itu dendamnya tuh muncul tuh. Makanya Anda lihat ciri psikologis itu kalau ada orang yang punya kebengisan, kejahatan, tidak punya naluri kasih sayang, itu bukan pelaku sesungguhnya itu. Itu pendusta itu. Karena ada kebengisan di dalam hatinya itu. Ya udah kita bagi dua aja, bukan keadilan itu namanya. Kejahatan itu. Kalau dibelah dua kan tetap mati akhirnya si bayi. Nah, naluri seorang ibu yang betul-betul
ibu aslinya, dia tidak akan menginginkan itu. Nah, di situ ada penggambaran yang sebenar-benar ibunya pasti punya naluri kasih sayang. Ibu sebenar-benarnya pasti dia mengalah. Biarkanlah anak ini diambil oleh ibu itu. Yang penting jangan sampai anak itu terbunuh. Jangan sampai anak itu mati. Ya, iya, dia melahirkan, dia menginginkan kehidupan. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ada orang yang bisa melihat bahwa orang yang tidak punya keadilan dalam kepalanya itu, ya, dia menginginkan satu kehancuran, bukan menginginkan satu perbaikan. Bisa dari psikologis itu kita bisa lihat itu, oh, jahat ini ternyata orang, bengis nih hatinya ini. Nah, ibu yang benar-benar punya anak itu mengalah, ya, berikan anak itu kepada si ibu tadi itu, daripada yang penting anak ini jangan dibelah dua, atau anak ini harus hidup jangan sampai mati. Akhirnya ibu itu mengalah. Nah, disitulah si Solomon, Raja Solomon bisa melihat yang sesungguhnya, siapa ibu yang sebenar-benarnya, tanpa saksi loh. Tapi mulutnya si siapa perempuan itu menjadi sebuah kesaksian bahwa dia itu adalah pendusta. Ya kan, kalau di hubungan yang surat 24 itu, bahwa tangan, kaki, bibirmu atau jasadmu, ragamu itu bisa menjadi saksi. Jadi Anda tidak bisa berbohong dengan raga kalian, itu nggak bisa. Itu indikasi. Anda bisa belajar di situ. Maka nilai-nilai keadilan itu, ya seperti itu, melahirkan satu keadilan bukan manusianya tapi sistemnya. Manusia dipaksa dengan sistem, manusia dipaksa dengan aturan untuk berlaku adil. Nah, akhirnya ketika manusia dipaksa itu, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya mindset di kepalanya menjadi sesuatu hal yang terbiasa. Kalau sudah biasa, saya biasa makan nasi, disuruh makan hamburger, kagak enak bro, puyeng kepala saya kalau kagak makan nasi. Nah, sama halnya ketika sistem itu mengatur manusia untuk berperilaku adil, mau tidak mau tabiat perilakunya menjadi manusia-manusia yang adil. Maka nanti ketika ada ketidakadilan, risih dia risih. Risihnya apa? Dia akan menindak orang yang tidak adil, atau dia akan melawan ketidakadilan. Itu jadi manusia itu bisa berbuat adil ya karena dia harus dilatih. Dia harus menjadi sebuah kebiasaan. Yang membuat itu ya aturan, yang membuat itu adalah hukum, buat itu sistem itu. Maka ada sanksi ketika kamu tidak mampu berlaku adil. Ada sanksi yang membuat mau tidak mau orang jadi berlaku adil. Gitu kan? Nah, berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tuh, takwa lagi. Takwa itu apa ya? Sebuah perilaku yang tidak punya keraguan sedikit pun terhadap hukum-hukumnya Sang Pencipta itu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini termaktub di dalam sila kedua. Itu di dalam literatur Al-Quran. Sebagaimana tadi yang kita bacakan di surat 435 juga sama itu. Ya kan? Kita disuruh berlaku adil gitu. Kalau cuma disuruh mana ada yang mau. Berlaku adillah kamu gitu. Surat 435, berlaku adillah kamu. Nah, itu kan cuma himbauan jadinya gitu. Ya kan? Tapi kalau diberlakukan dalam sebuah hukum, diberlakukan suatu sistem, dipaksa untuk orang berlaku adil, mau tidak mau. Ya nih, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat. Ya kan? Orang dipaksa untuk himbaukan untuk berlaku adil. Coba himbaukan, Bapak Ibu harus kita berlaku adil, jangan begini. Itu sekedar himbauan. Pada hakikatnya manusia tidak akan pernah melakukan.
Sama halnya hari ini ketika diberlakukan hari Sabat misalnya, kalau nggak diberikan sanksi, orang nggak akan menjadi sebuah tabiat, nggak akan menjadi sebuah kebiasaan itu. Ya makanya untuk bisa memperlakukan sebuah hukum, jangan langsung diberlakukan hukum, diajak dulu manusia latihan. Yuk latihan, nggak bisa orang masuk militer itu, nggak bisa tiba-tiba langsung suruh terjun payung, nggak bisa, dilatih dulu ketaatannya dulu, dilatih dulu kedisiplinannya dulu, dilatih yang kecil-kecil dulu, belum bisa ya. Nanti diberlakukan dulu dalam sebuah komunitas, dilakukan dalam sebuah kelompok. Nanti kalau sudah diberlakukan begitu, nanti jadi adab dan kebiasaan, menjadi sebuah kultur, menjadi sebuah budaya. Ada suatu komunitas di mana kultur budaya, kultur daerahnya, sosial masyarakatnya itu menciptakan manusia-manusia yang adil. Itu harus terbangun tuh. Atau istilah dalam bahasa Arab tuh masyarakat madani. Ya, masyarakat yang menjadikan dinnya Allah sebagai pola kehidupannya itu, aturan kekuasaannya itu sebagai sarana dia mengabdi. Jadi di dalam kelompok, di dalam komunitas itu harus diberlakukan tuh nantinya. Jangan cuma sebagai himbauan, pengetahuan, nggak bisa. Kalau nggak akan memperbaiki diri Anda sendiri, ya kan? Ya, Anda beriman, tapi iman itu mengajarkan perbaikan-perbaikan terhadap diri Anda, tapi Anda tidak melakukan perbaikan-perbaikan, terus iman Anda apa? Nonsen. Masuk neraka, iya masuk neraka. Iman cuma sekedar ucapan. Iman itu kan hanya pembuka, diikat dengan sebuah perjanjian. Nah, ikatan itu tergantung kamu ikat mati apa ikat tali sepatu. Kalau tali sepatu lu ikat, ikatan itu, perjanjian itu ikat seperti tali sepatu, kesenggol sedikit dia terurai. Ya, kena kawat sedikit atau kesenggol, kena batu sedikit dia terurai. Ikatnya ikat mati. Kalau ikat mati sampai mati itu. Ikatannya dibuat tuh. Perjanjian itu dipegang teguh sampai mati, jangan dilepasin. Itu ya, nah, itu jadi dipaksa untuk berbuat adil dengan sebuah sistem itu di Quran. Kalau di Taurat misalnya, kita lihat di Alkitab ya, biasanya Taurat atau Perjanjian Lama itu di surat Mika ya, salah itu Mika, coba Mika ya berapa sih? Mika suratnya itu surat 6 ayatnya 8. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuh, ya kan? Jadi Tuhan meminta manusia juga untuk berlaku adil, mencinta kesetiaan, hidup rendah hati di mata Tuhan, di mata sebuah hukum tuh. Artinya rendah hati terhadap sebuah hukum, aturannya Tuhan, ya kamu tunduk patuh. Itu maksudnya. Jadi Taurat juga memberikan suatu penggambaran untuk menciptakan sebuah keadilan. Berarti sila kedua itu, cita-cita bangsa itu, keadilan, kemanusiaan yang adil dan berat, memang sudah termaktub di dalam kitab suci, baik Al-Quran maupun Taurat. Karena kalau kita di Taurat juga masih di Yesaya 56 ya, di Yesaya 56 ayat 1. Yesaya 56 ayat 1. Di situ dikatakan beginilah firman Tuhan, taatlah hukum dan tegakkanlah keadilan dulu. Perintah itu. Beginilah firman Tuhan, taatlah hukum dan tegakkan keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Tuh. Kalau manusia-manusia sudah berlaku adil, pasti akan datang yang namanya keselamatan.
Itu sudah hukumnya begitu. Kalau kamu berlaku adil atau suatu sosio masyarakat, komunitas masyarakat atau suatu bangsa itu sudah mampu berlaku adil, pasti datang yang namanya keselamatan. Sudah pasti. Jadi kalau keadilan cuma sebagai himbauan, sebagai pemberitahuan, ayo kita berbuat adil, ayo perbuatan, nggak bisa. Manusia itu nggak bisa. Manusia itu harus dipaksa. Karena memang hukumnya begitu. Alam pun juga dipaksa. Kalau nggak dipaksa, ya mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri, ya menurut pikiran-pikiran sendiri. Bagaimana caranya bisa menciptakan kesejahteraan bagi para penganut-penganutnya? Harus tegakkan sebuah aturan, harus diberlakukan. Itu Taurat ya. Kalau ditambah lagi misalnya di Ulangan 16, si Taurat nih, Ulangan 16 ayat 20. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar tuh. Jangan memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu dengan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang bijaksana, dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar, yang benar tuh. Jangan memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta orang yang bijaksana, dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar supaya engkau hidup. Jadi kalau Anda mampu berlaku adil, itulah esensi kehidupan. Berkelanjutan, kamu punya kehidupan karena kamu mampu berbuat adil. Iya kan? Tadi nih contoh dasarnya orang berbuat adil yang sederhana tuh. Suruh berbuat adil terhadap dirimu sendiri, ya kan? Kalau seandainya berbuat adil terhadap diri sendiri itu, kamu lapar harus memberi makan. Coba kamu tidak berbuat adil, tidak berbuat kebenaran dengan keadilan itu, kamu gak kasih makan perutmu, mati gak? Mati kan? Makanya dengan keadilan itu kamu hidup. Jadi kalau Anda ingin punya keabadian dalam sebuah kehidupan, ya harus Anda berbuat adil. Ya, harus berbuat adil. Kalau nggak bisa juga dipaksa dengan sebuah hukum. Maka sebelum hukum nanti diberlakukan dalam sosio masyarakat yang besar atau bangsa dan negara, kita berlakukan dalam sebuah sosio masyarakat atau dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah kelompok atau dalam suatu daerah tertentu atau daerah madani yang menciptakan satu aturan-aturan madani itu, dinnya Tuhan tuh, aturannya Tuhan. Itu harus diberlakukan. Nanti ada fasenya sampai ke sana. Kalau cuma himbauan, ngomong adil ya, tapi perilakunya nggak akan pernah berlaku adil. Gitu ya. Tuh di Tauratnya. Sekarang kita lihat di Injilnya. Di Injil itu kalau nggak salah Ibrani ya. Ibrani 1. Ibrani, surat Ibrani. Perjanjian baru ya. Ibrani 1 ayatnya 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Jadi kefasikan juga lawan dari keadilan. Kalau Anda tidak berlaku adil, berarti Anda fasik. Ya kan? Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi orang yang selalu berbuat adil atau orang yang selalu menegakkan keadilan pasti diurapi sama Tuhan. Diurapi itu bahasanya itu sama dengan diberkati, diberkahi. Gitu. Orang itu diberkahi, diberi keberkatan. Berkat itu diberkati sesuatu yang diberikan talenta sama Tuhan itu untuk bisa mampu berbuat keadilan, untuk mampu berbuat sesuatu. Ya termasuk keadilan, karena Anda ini selalu berlaku adil, Anda selalu berbuat keadilan, nanti akan diberkati sama Tuhan atau diurapi sama Tuhan, diberikan sebuah talenta karena kamu mampu berlaku adil. Walaupun kamu harus berlaku adil kepada orang yang kamu sayangi. Marah, kok lu nggak belain gua, kok nggak nolongin gua, lu kok nggak dukung gua.
Tapi kalau disuruh berlaku adil, seolah-olah terlihat itu buruk, seolah-olah itu dirugikan. Padahal dukungannya ya dukungan berlaku adil loh. Bukan mendukung dalam hal-hal yang tidak memberikan sebuah keadilan. Kalau lu kok gua ngerampok lu nggak dukung gua, nggak begitu. Kebenaran ya didukung. Itu gambarannya. Ya, itu di Injil. Jadi di Al-Quran juga menceritakan tentang keadilan, di Taurat atau Perjanjian Lama juga menceritakan keadilan, di Injil juga menyuruh untuk berbuat keadilan. Berarti sila kedua itu bangsa ini menginginkan menginginkan manusia yang berlaku adil dan beradab. Itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab suci. Ya kan? Berarti memang Pancasila, sila kedua ini juga merupakan pancaran daripada sinar ilahi itu. Pancasila, pancaran sinar ilahi itu yang memang sudah termaktub di dalam poin-poin butir-butirnya itu, sila-silanya itu. Pancasila 5, Pancasila dasar. Orang sila itu kan simbol dari sebuah dasar. 5 dari dasar-dasar terciptanya sebuah nilai-nilai ketuhanan. Maka ketika sila pertama kemanusiaan yang adil, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika manusia sudah bisa bertuhan atau sudah memiliki nilai-nilai ketuhanan di dalam dirinya, maka perilakunya menjadi kemanusiaan. Berarti orang yang menjadi manusia sejatinya manusia yang mampu berlaku adil sama seperti Tuhannya itu. Manusianya berlaku adil dan beradab. Punya peradaban yang adil. Itu esensinya tuh. Nah, sekarang coba kita lihat di Hindu, kitab Hindu misalnya. Ya, di Hindu itu dikatakan di Yajurveda tuh. Yajurveda Romawi 11 Des 6. Anda bisa cari itu di kitab Anda tuh ya. Berbuatlah kebaikan kepada orang lain seperti yang engkau inginkan mereka perbuat bagi dirimu. Tuh. Timbal balik nih. Ya kan, berbuatlah kebaikan kepada orang lain seperti yang engkau inginkan mereka berbuat bagi dirimu. Jadi kalau kamu ingin diperlakukan baik sama orang, ya perlakukan baiklah orang gitu supaya kamu diperlakukan baik. Tapi jangan kamu mengharapkan ketika kamu berbuat baik orang terus kamu mengharapkan orang itu berbuat baik pada kamu. Belum tentu ya. Karena ketika kamu berbuat baik, pasti nanti ada orang lain yang bukan orang itu yang membalas kebaikanmu gitu. Jadi kadang-kadang terbaliknya itu kita berbuat baik sama orang yang si A, kita menuntut balik supaya A itu berbuat baik pada kita. Belum tentu. Kalau orang itu belum tahu tentang keadilan, dia nggak akan pernah berlaku baik sama Anda. Tapi nanti Anda akan diperlakukan baik sama orang yang sudah mengerti tentang keadilan. Ya entah kamu kenal atau kamu tidak kenal, maka nanti akan dibalas kebaikanmu itu dengan orang lain. Jangan tuntut orang itu. Iya kan, karena itu orang nggak ngerti gitu, tentang keadilan itu dia nggak ngerti. Jadi biarkan aja kamu berbuat baik karena untuk dirimu sendiri, nggak usah mengharap untuk orang lain. Orang lain berbuat baik pada kita, biarkan aja kita berbuat baik. Toh nanti akan ada orang-orang yang didatangkan untuk membalas kebaikanmu, membalas keadilanmu, gitu loh. Itu hukumnya begitu. Berbuat baiklah kepada orang yang lain seperti engkau inginkan, seperti yang engkau inginkan mereka berbuat bagi dirimu. Engkau adalah jiwa yang sama berasal dari Brahman, Brahman ya, yang Esa. Jadi Brahman ini istilah nama Tuhan gitu ya. Salah satu nama Tuhan. Kalau di kitab Veda tuh ya. Kalau nama Hindunya kan Sang Hyang Widi gitu kan. Tapi kan itu kan penamaan-penamaannya kan banyak seperti Islam Asmaul Husna, ada Rahman Rohim, ada Ya Ghafar, Ya Aziz, ada salah satu penamaan. Substansinya disingkat jadi Allah itu misalnya. Pusat pengabdian, Allah itu pusat pengabdian. Engkau adalah jiwa yang sama berasal dari Brahman. Jadi kita ini adalah jiwa yang satu, berasal dari yang satu, yaitu Sang Pencipta itu sendiri atau Brahman yang Esa itu tadi itu. Nah, kita hanyalah pecahan-pecahan partikel dari jiwa-jiwa yang terpisah dari yang satu tadi. Iya kan? Makanya kita disuruh bersatu itu adalah pecahan dari jiwa yang satu supaya kita
bisa tentram, kita bisa damai, ya harus bersatu. Yang dipersatukan jiwanya, bukan raganya. Raganya terpisah, saya di Jakarta, Anda di Papua, nggak ngaruh. Tapi kalau kolbunya jiwanya bersatu, dia bersatu. Jadi Anda pisahkan raganya, tetap jiwanya satu. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan seseorang itu kecuali Sang Pencipta itu sendiri. Jadi ketika Anda pisahkan bangsa ini dengan sejarahnya, tetap nilai-nilai kejiwaan atau leluhur dari moyang itu ada termaktub di dalam dia punya mindset. Hanya saja belum sadar hal ini bangsa ini. Kalau tinggal kita sadarkan bahwa kamu punya leluhur yang dahsyat, kamu punya leluhur yang luar biasa, kamu punya leluhur yang benar-benar pejuang sejati, kamu punya leluhur yang bagaimana dulu mempersatukan rakyatnya, umatnya. Walaupun dipisah-pisah, tetap nalurnya nggak bisa dihilang. Engkaulah jiwa yang sama berasal dari Brahman yang esa. Perlakukanlah setiap orang sebagai sahabat karibmu. Di dalam Yajurveda tuh, Romawi 11 des 6. Atau di Bhagavad Gita tuh, Bhagavad Gita itu Romawi 12 des 13 tuh, Anda baca di situ. Hendaklah dia tidak membenci segala makhluk, bersahabat penuh, kasih sayang, bebas dari egoisme dan keangkuhan, bersikap sama dalam suka dan duka, serta bersifat pemaaf. Terus gara-gara dia orang Hindu masuk neraka gitu ya. Nilai-nilai ketuhanan semua di dalam ini. Terus nerakanya di mana? Bagaimana sih? Ya. Jadi substansinya jangan singgung masalah syariat-syariat atau ibadat-ibadat mereka. Persatukan mereka dengan nilai-nilai ketuhanan. Bukan nama Tuhan kamu persatukan. Bersatulah kita atas nama Tuhan. Tuhan yang mana? Bersatulah dalam nilai-nilai ketuhanan itu, perilaku-perilaku ketuhanan, perilaku akhlak-akhlak sang huluk itu, persatukannya dengan itu. Bukan dengan namanya Tuhan. Bersatulah dengan nama Tuhan. Nama Tuhan yang mana? Nama Tuhan yang benar itu adalah Yesus gitu. Bersatu gitu. Ya bukan penamaannya Pak, nilai-nilainya yang diajarkan Yesus itu kan nilai-nilai ketuhanannya Pak, bukan sosoknya. Ya nggak penting sosoknya. Bapak juga harus bisa menjadi nilai-nilai ketuhanan itu seperti bagaimana Yesus membangun nilai-nilai ketuhanan. Anda mengikuti Yesus, bukan mengikuti Yesusnya, personnya Pak. Apa yang dibangun Yesus, apa yang dilakukan Yesus, apa yang perbuat Yesus, apa yang dilakukan karakter Yesus sama seperti Bapaknya. Tuhan Allah Bapa di surga ya begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat di Budanya, kitab Budanya. Tuh, Anda bisa buka di Buddha itu di Dhammapada Buddha Vagga Romawi 14 des 183. Jadi katakan di situ, janganlah berbuat jahat, tambahkanlah kebajikan, sucikan pikiran, inilah ajaran Buddha. Jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan keadilan, sucikan pikiran, bersihkan pikiran tuh. Ya, pikiran yang dibersihin Pak, bukan raganya yang dibersihkan, pikiran yang dibersihkan. Inilah ajaran inti Buddha. Nah, ketika itu nanti akan nilai-nilai keadilan itu akan lahir dari situ, karena pikirannya suci itu. Atau misalnya di Dhammapada Panditavagga Romawi 6 des 8 tuh. Orang bijak atau orang bajik membuang kemelekatan. Jadi orang yang membuang kemelekatan dalam dirinya, dalam jiwanya itu disebut orang bajik atau orang bijak. Orang bijak membuat kemelekatan terhadap segala sesuatu. Orang bajik membuang kemelekatan terhadap segala sesuatu. Dia membuang segala yang membelenggu dia tuh. Kemelekatan-kemelekatan itu dia buang.
Orang suci tidak membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan nafsu keinginan. Orang yang selalu membersihkan dirinya tidak membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan keinginan-keinginan pribadinya saja. Ya kan? Dalam menghadapi kebahagiaan ataupun kemalangan, orang bijaksana tidak menjadi gembira maupun kecewa. Artinya kalau dia senang, ya tidak terlalu senang. Kalaupun sedih, dia tidak terlalu sedih. Gitu. Artinya bukan berarti tidak boleh senang dan tidak boleh kecewa. Kecewa itu kan bagian, cuma jangan terlalu kecewa. Itu wajar itu, karena itulah kesetimbangan itu di situ. Tanpa adanya kekecewaan tidak akan adanya harapan, tidak adanya kesedihan, tidak akan adanya kebahagiaan. Nah, itu keseimbangan yang harus Anda pahami. Artinya jangan terlalu berlebih. Kamu harus mengambil kontrol di antara kedua itu. Nah, inilah penggambaran sila kedua itu yang termaktub di dalam Pancasila, 5 dasar berbangsa dan bernegara. Maka bangsa Indonesia, bangsa leluhur kita menginginkan cita-cita sila kedua itu menjadikan manusia yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari dasar-dasar ini harus lahir sebuah aturan yang menjadikan manusia itu menjadi manusia-manusia yang adil. Buat sebuah aturan, buat sebuah undang-undang yang mengikat bangsa ini, dipaksa dengan sebuah sistem aturan yang diberlakukan supaya terciptanya manusia-manusia yang adil dan beradab. Begitu kurang lebih. Jadi kita telah sampai pada penjelasan daripada Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka itulah penjelasan-penjelasannya. Nanti kita lanjutkan kepada Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bagaimana menciptakan itu semua. Oke, para sahabat, saya akhiri di sini. Saya ucapkan damai sejahtera.